Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Indonesia saat ini memiliki 19 kawasan cagar biosfer yang tersebar di berbagai daerah. Beberapa cagar biosfer tersebut adalah Cibodas, Komodo, Tanjung Puting, Wakatobi, Bromo Tengger Semeru, Arjuna, Belambangan, dan lainnya. Menurut Profesor Purwanto dari BRIN masing-masing, cagar biosfer ini memiliki nilai yang berkelanjutan dalam bidang ekologi, ekonomik, etik, dan intrinsik. Pada saat ini punya 19 cagar biosfer. Jadi kalau kita lihat total semuanya sudah hampir 30 juta hektar. Jadi luar biasa. Dan ini tentu saja kalau ini betul-betul diimplementasikan konsep cagar biosfer untuk pembangunan berkelanjutan, maka dampaknya akan menjadi sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat itu peran cagar biosfer baik itu di Indonesia maupun untuk luar Arjuna dan juga pahami betul, maka sebetulnya kita ini harus, terutama teman-teman akademisi, kita harus mampu mengungkapkan nilainya. Jadi seperti apa nilai dari sebuah cagar biosfer, tentu saja waktu kita menominasikan, kita ungkapkan nilai ekologi, nilai ekonomi, dan juga nilai etiknya. Jadi seperti itu, bahkan nilai-nilai intrinsik yang ada di kawasan itu. Jadi kita munculkan sehingga UNESCO mengakuinya kawasan ini punya keunggulan. Nah, oleh karena itu kita ungkapkan nilai-nilai itu melalui suatu analisis yang lebih dalam lagi, sehingga ini menjadi modal kita untuk mencapai raihan bahwa kawasan ini memang layak untuk menjadi kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Sehingga tentu kita semua mengembangkan ilmu pengetahuan di sini untuk keberlanjutan, atau yang dalam konteks ilmiah kita sering menyebutnya sebagai sustainable science. Nah, ini sangat penting agar kita mampu betul-betul tujuan kita kawasan cagar biosfer sebagai wahana pembangunan berkelanjutan dapat kita capai. Pengembangan biosfer memiliki tujuan untuk mengkoneksikan keselarasan manusia dengan alam. Profesor Purwanto dalam webinar di LPPM UB mengatakan, biosfer nantinya akan menginspirasi masa depan yang positif dengan menghubungkan manusia dan alam pada hari ini. Sebetulnya kita membangun cagar biosfer itu sebetulnya apa yang akan kita inginkan sebetulnya. Tentu ini dari konsep globalnya seperti ini. Jadi kita akan lebih secure di masa depan. Kita ada koneksi hubungan yang baik, yang balan antara masyarakat dan alam. Kehidupan lebih baik di situ, dan juga ini menjadi salah satu solusi, bagian solusi untuk pengelolaan kawasan kawasan cagar biosfer ini, sehingga menjadi suatu kawasan betul-betul secure dan juga baik untuk kehidupan kita yang harmonis hubungannya dengan alam dan sekitarnya. Seperti itu harapannya. Oleh karena itu, peran cagar biosfer ya basicnya adalah sains untuk mengelola keanekaragaman hati dan juga budaya masyarakat di situ. Sehingga kita bisa menginspirasi perubahan-perubahan untuk kedepannya, untuk keberlanjutan. Dan kita juga memberikan rasa yang lebih aman, gitu, seperti itu. Dan kita juga ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi yang didasarkan oleh sains dan teknologi tadi, dan sehingga muncullah inovasi-inovasi dan inventif yang baru begitu, seperti itu, sehingga membuat kita masa depan itu nyata, seperti itu, terdapat perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Itu harapan aku. Nah, untuk itu ya kita sebetulnya seperti yang tadi diharapkan oleh Prof. Lukman, tentu kawasan ini kalau bisa menjadi acuan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi acuan betul, baik itu dalam konteks konservasi, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maupun
pendekatan sainsnya seperti itu, sehingga betul-betul menciptakan peluang. Jadi status yang prestisius ini ya kita harus supaya peluang itu kita bisa kita manfaatkan status itu untuk meraih suatu peluang. Inovasi tidak harus sesuatu yang rumit dan kompleks, menjadi acuan dari Sugiono, dosen teknik industri UB dalam merancang inovasinya. Berangkat dari kondisi pandemik yang mengharuskan menjaga jarak atau meminimalkan kontak fisik, membuat Sugiono berpikir untuk merancang sistem yang meminimalkan kontak pada antrian MRT. Antrian yang padat, terutama pada jam sibuk, memberinya inspirasi untuk mengurangi hal tersebut dengan bantuan teknologi. Inovasi itu saya berpikirnya tidak harus yang kompleks gitu ya, sesuatu bisa dimulai dengan yang sederhana. Terutama ide ini muncul karena pandemik, itu prinsipnya kan less kontak, tidak boleh berdekatan juga ya, jarak. Kemudian yang ketiga adalah protokol kesehatan. Nah, kita kan kalau di kereta api itu sedikit berbeda dengan yang ada di MRT. Kalau di kereta api kan by nomor, jadi duduk ada nomornya ya yang sekarang. Tapi kalau di MRT itu kan kita ngantri di gate, itu nggak tahu sebenarnya kita mau ngantrinya di gate yang mana ini. Kita nggak tahu real di dalam gerbong. Jadi di dalam gerbong itu apakah penuh, apakah banyak berdiri, apakah kosong, itu kan nggak ada informasi. Di Jakarta, di Singapura, di Jepang, mungkin tadi yang pernah di luar negeri bisa tahu juga gitu, bahwa di MRT itu nggak diatur seperti itu gitu. Jadi semua orang akan berlari mendekati ke gate-gate tertentu yang terdekat. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti kan sebenarnya inefisiensi pergerakan, nggak efisien ini pergerakan, baik itu saat ngantri maupun di dalam. Jadi kalau ngantri penuh kemudian masuk, kok penuh, biasanya kan wirawiri ini kesana kemari untuk nyari gerbong atau tempat yang kosong. Nah, saat wirawiri ini kan potensi untuk menyebarkan virus juga. Plus itu tadi growth manajemennya itu nggak tercapai. Jadi manajemen menata kesibukan itu nggak tercapai. Itu saja sih sebenarnya, idenya sangat sederhana untuk ya apa sih kalau kita ngantri kok nggak diatur gitu aja. Nah, sehingga kami memunculkan namanya produk EQLS, ya kita namakan Adaptive Queue Line System, sudah ada logonya juga. Nah, produk itu prinsipnya 3 proses. Yang pertama adalah merekam yang ada di dalam gerbong. Jadi dalam gerbong itu kondisinya kayak apa. Kemudian ada mikrokomputernya. Jadi dari dalam itu di kamera, di record, dimasukkan ke dalam mikrokomputer. Mikrokomputer akan menginformasikan hasilnya, analisa datanya. Jadi apakah gerbong ini kosong, penuh, atau sedang gitu. Data antrian penumpang MRT menjadi sumber informasi bagi pengelolaan lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan penumpang. Data ini menjadi kelanjutan dari sistem inovasi antrian cerdas yang dirancang oleh dosen teknologi informasi UB Sugiono bersama pengelola MRT. Tidak hanya untuk nata penumpang, tapi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk manajemen operasionalnya. Jadi pihak MRT sangat berkepentingan untuk mengetahui tingkat kepadatan, densitasnya dari setiap gerbong ataupun setiap keberangkatan. Jadi itu sangat-sangat penting. Misalnya hari Senin jam 7 itu di stasiun ini kepadatannya sekian, di stasiun ini kepadatannya sekian. Terlalu panjang ya. Kepadatannya sekian. Nah, kemudian kepadatan tadi menjadi informasi untuk menata operasional, selain untuk informasi manajemen juga untuk menata jadwal. Misalnya kereta MRT itu berangkatnya setiap 2 menit misalnya, 2 menit berhenti langsung berangkat. Apakah tidak sebaiknya 3 menit misalnya seperti itu.
itu kan untuk ngatur schedule ya, itu efisiensinya luar biasa. Jadi menentukan jadwal. Kemudian yang ketiga, nanti informasi itu real time masuk ke pengguna dan juga masuk bisa connect dengan HP penumpang juga gitu. Jadi penumpang itu mau turun, mau masuk ke gate sudah tahu. Kira-kira saya nanti akan ngantri di mana. Jadi crowd manajemennya sangat tertata. Kita bayangkan mungkin di Jakarta masih sepi itu. Bagaimana kalau di Hong Kong? Bagaimana kalau di Singapura? Yang kota-kota besar di Tokyo itu kan mereka menggunakan mass transit ini kan benar-benar digunakan itu. Kepadatannya luar biasa. Nah itu bisa untuk perbaikan manajemen pengelolaan. Persoalan limbah pabrik menjadi hal yang harus mendapat perhatian karena limbah tersebut seringnya dibuang ke area pemukiman atau sungai yang berakibat pencemaran. Hal ini menjadi perhatian Guru Besar FPIK UB Profesor Diana Afriati yang melakukan penelitian untuk mengurangi kadar organik limbah sisa budidaya sebelum dibuang ke saluran air. Berusaha menurunkan bahan organik dari limbah sisa budidaya. Jadi itu saya usahakan diturunkan sebelum masuk ke perairan umum. Karena dari awal budidaya sampai akhir itu penambahan kadar bahan organik itu bisa 3 kali lipat. Nah kalau 3 kali lipat itu nanti kualitas airnya akan terganggu. Nah seperti itu. Jadi saya turunkan dengan penambahan konsorsium bakteri. Saya coba dari konsorsium bakteri yang dijual bebas, yang harganya murah, nah itu supaya lebih ekonomis nanti kalau dipakai. Ternyata berhasil. Jadi bisa diturunkan. Limbah budidaya apa saja sudah saya coba di lele, budidaya ikan nila, jadi di air tawar ya, ikan nila lele itu, kemudian di tambak, itu semuanya bisa. Nah, cuma istimewanya ada satu tambak di pantai selatan di Jember. Tambak Jember itu limbah organiknya itu ditampung di penampungan sebelum masuk ke perairan umum. Ternyata dengan ditampung itu tanpa penambahan konsorsium bakteri, dengan hanya diperam selama 2 hari itu sudah turun bahan organiknya. Artinya bakteri indigenous atau bakteri yang ada di dalam penampungan itu bekerja menurunkan kadar organik, sehingga setelah ditampung 2 hari bahan organiknya rendah sampai di kadar yang boleh dirilis ke perairan umum. Oke itu ya. Jadi cara mereka dengan menampung itu benar berarti gitu. Dilanjut akhirnya sampai sekarang. Fenomena yang umum ditemui dalam tambak udang adalah air bekas tambak selesai panen langsung dibuang ke saluran air. Namun ternyata air tersebut ditampung oleh petambak lain sehingga tambak tersebut memiliki kandungan kadar organik yang bertumpuk. Hal ini menjadi alasan Profesor Diana dari FPIK untuk melakukan penelitian mengurangi kadar organik dari limbah tambak udang. Awalnya itu karena limbah yang jadi umumnya itu tambak itu kan setelah digunakan untuk pelihara udang kan langsung dibuang airnya, buang ke perairan umum. Nah, begitu dibuang ke perairan umum di jarak belum terlalu lama ditampung sama tambak lain. Nah, itu sehingga bahan organik di tambak lain jadinya tinggi kan gitu. Nah, saya itu gelisahnya di situ. Ini harusnya rendah dulu baru digunakan untuk pelihara lagi. Nah gitu, makanya saya berusaha untuk menurunkan dulu sebelum dibuang ke perairan umum supaya airnya bagus lagi. Toh hanya limbah organik, gak masalah limbah organik itu gitu kan bisa terurai gitu saya gitu. Nah mungkin pikiran saya menceritakan mengenai apakah ada kesulitan saat melakukan penelitian tambak
Kesulitannya apa ya? Enggak lah, jadi ambil sampel ditambah. Mungkin nggak boleh kadang-kadang. Kita datang ke tambak itu kadang-kadang kalau komunikasinya kurang jelas itu nggak boleh ngambil, dikira gimana gitu ya, mungkin nggak boleh. Terus apalagi ya, kadang-kadang hujan, jadi air tampungannya ini encer sehingga kadar bahan organiknya udah rendah, nah gitu. Jadi yang air yang diambil itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Kadang-kadang sudah tercampur dengan air lain sehingga kadar bahan organiknya pada saat saya ukur rendah itu, padahal seharusnya tinggi kan gitu. Jadi mungkin ditutupi atau gimana ya, mereka takut gitu mungkin. Akhir pekan dan ingin menikmati makanan Thailand kini tidak perlu jauh-jauh karena di Kota Malang ada Mukrathai Resto Thailand. Ferry Aristo mengatakan bahwa Mukrathai menyajikan makanan barbeque dengan menu Thailand. Ferry menuturkan bahwa konsepnya baru karena di Malang selain menu barbeque juga ada suki dengan saus khusus dari Thailand. Saya lihat peluangnya tempo hari di Kota Malang belum ada Thailand barbecue, karena kalau saya sebelumnya dari 2014 kan ada Korean barbecue, terus Japanese barbecue juga banyak. Nah, kemarin saya mau coba konsep baru yang Thailand barbecue, karena konsepnya Thailand barbecue ini grill pan-nya itu di tengah bisa ngegrill, yang di samping-sampingnya bisa untuk suki. Jadi memang konsep baru lah. Menu di sini ya, menu di sini kita kan Mukrathai itu Thailand barbecue and cuisine. Jadi kita memang menu utamanya kita ada Thailand barbecue sendiri dan suki yang kuahnya itu, serta yang jadi signature yang bedakan juga dengan barbecue lainnya selain alatnya panggangannya itu saus-sausnya. Di sini kita ada punya saus yang signature punya Mukrathai yang dari Thailand. Itu yang menu utamanya, best sellernya. Terus kalau yang kuisinya kita juga ada menu seperti pad thai, nasi goreng nanas, nasi goreng tom yum ada, steam fish juga ada. Rata-rata yang menu yang populer lah yang di negara Thailand kita ada di sini. Kalau bahan-bahannya memang terutama bumbu-bumbunya ya kita memang impor ya, merek Thailand, dari Thailand. Terus kalau untuk peralatannya kita beli juga dari Thailand, apalagi yang grillnya itu kita beli dari Thailand. Membidik segmen mahasiswa yang kental dengan tema pertemanan, cinta, dan dunia kerja menjadikan Fernando mengemas kafenya dengan tema film Ada Apa Dengan Cinta. Dengan mengubah kata cinta menjadi kopi, maka kafe Ada Apa Dengan Kopi hadir dengan konsep simpel, segar, dan minimalis bagi anak muda di Kota Malang. Kita memilih lokasi ini karena lokasi ini yang paling mendekati dengan target market kami, yaitu memang mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai universitas, dan daerah sini juga banyak tempat tinggal untuk mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya rasa memang area sini paling potensial gitu. Pada awalnya kami meng-capture bahwa market kami kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswi yang esensinya adalah pertemanan, percintaan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, dari semua unsur tersebut yang paling mendekati adalah film Ada Apa Dengan Cinta, kalau mungkin yang diketahui. Jadi kami mengambil dari situ, kami mengganti cintanya dengan kopi. Jadi ada apa dengan kopi. Jadi kita mendapatkan dari unsur pertemanan, percintaan, dan pekerjaannya. Seperti itu. Konsep kafe kami selalu adalah minimalis dan modern. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.